Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Abrian Aryanu. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi biologi, yaitu morfologi makhluk hidup. Morfologi pada biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk organisme, terutama hewan dan tumbuhan, yang mencakup bagian-bagiannya. Yang pertama, adaptasi morfologi tumbuhan. Adaptasi morfologi tumbuhan merupakan penyesuaian diri pada tumbuhan terhadap lingkungan sekitarnya melalui jenis bentuk tubuhnya. Adaptasi morfologi pada tumbuhan ditandai dan dapat diamati dengan perubahan atau perbedaan bentuk daun, batang, dan akar. Adaptasi morfologi pada tumbuhan membuat tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 jenis berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama, hidrofit, tumbuhan yang hidup di perairan. Dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tumbuhan yang mengapung di air. Ciri-cirinya: 1. Sel tubuhnya berongga. Rongga antara sel menampung udara agar tumbuhan dapat mengapung. Kedua, memiliki daun lebar yang berguna untuk mempercepat penguapan serta untuk membantu mengambang di atas permukaan air. Yang ketiga, memiliki akar berserabut yang gunanya menjerat lumpur dan zat hara yang terdapat di perairan serta menjaga keseimbangan untuk mengapung. Contoh tumbuhannya yaitu eceng gondok dan kiambang. Yang kedua, tumbuhan yang seluruh tubuhnya di dalam air. Ciri-cirinya yaitu memiliki dinding sel yang kuat dan tebal yang berfungsi untuk mengurangi osmosis atau penyerapan air ke dalam sel tubuhnya. Contoh tumbuhannya yaitu Hydrilla verticillata dan Vallisneria. Yang ketiga, tumbuhan yang sebagian terendam di air dan sebagian lagi di atas air. Ciri-cirinya yaitu 1. Daun lebar untuk mempercepat penguapan. Yang kedua, memiliki batang dan tangkai daun yang berongga untuk mempertahankan tubuh bagian atasnya tetap berada di permukaan air dan tidak tenggelam. Yang ketiga, akar mencapai dasar perairan agar tidak terbawa arus. Contoh tumbuhannya yaitu kangkung air dan teratai. Yang keempat yaitu tumbuhan yang hidup di daerah pasang surut. Ciri-cirinya yaitu 1. Memiliki akar yang lebar dan kuat untuk membantu tanaman tetap kokoh saat terkena ombak. Yang kedua, akar panjang menjalar dan saling terjalin untuk membantu memperkuat tegaknya tumbuhan. Contoh tumbuhannya yaitu pohon bakau. Lalu kedua ada hygrofit, tumbuhan yang hidup di tempat lembab. Dan ciri-cirinya itu 1. Daunnya lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Daunnya memiliki stomata untuk mempercepat penguapan. Jika daunnya kecil, biasanya diimbangi dengan jumlah yang banyak. Lalu biasanya memiliki hidatoda pada ujung daunnya untuk proses gutasi. Apa hidatoda itu? Hidatoda adalah jaringan pada tumbuhan yang mengeluarkan kelebihan air dalam bentuk gutasi. Berikut ini adalah contoh tumbuhan hygrofit yang ada di sekitar kita,
yaitu ada tumbuhan paku-pakuan, lumut, dan keladi. Lalu yang ketiga ada xerophyt atau tumbuhan yang hidup di tempat kering. Ciri-cirinya: 1. Daunnya tebal dan sempit. Berikutnya, bentuknya bersisik atau berubah menjadi duri. Ada juga yang tidak memiliki daun, bertujuan mengurangi penguapan. Yang kedua, tubuhnya dilapisi oleh lapisan kutikula atau lilin. Hal ini bertujuan mengurangi penguapan. Yang ketiga, memiliki batang yang tebal dan berongga seperti spons. Berfungsi untuk menyimpan cadangan air. 4. Memiliki akar panjang dan tersebar luas untuk mencari sumber air. Contohnya tumbuhan xerophyt yang ada di sekitar kita yaitu kaktus, lidah mertua, stawar, dan lidah buaya. Adaptasi morfologi pada hewan. Adaptasi morfologi pada hewan adalah penyesuaian bentuk tubuh atau bagian-bagian hewan terhadap lingkungan hidup tempat tinggalnya. Penjelasan adaptasi morfologi akan kita bagi menjadi 2, yaitu adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan dan adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat atau tempat tinggalnya. Lalu langsung kita mulai kepada adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanannya. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanan bisa dijadikan menjadi 4, yaitu yang pertama dari bentuk paruh burung. Bentuk paruh burung yang pertama itu pemakan daging. Bentuk paruh burung pemakan daging adalah runcing. Ujung paruh atas agak membengkok ke bawah, digunakan untuk merobek atau menggoyak daging. Contohnya burung elang dan burung hantu. Lalu yang kedua ada pemakan ikan. Bentuk paruh burung pemakan ikan adalah panjang. Kenapa panjang? Yaitu agar memudahkan mencari ikan di dalam air. Terus lalu lebar dan berkantong agar mudah menangkap ikan. Contohnya yaitu burung pelikan dan burung bangau. Lalu yang ketiga ada pemakan biji-bijian. Bentuk paruh burung pemakan biji-bijian adalah berukuran pendek, tebal, dan runcing. Bentuk paruh seperti ini cocok digunakan untuk menguliti cangkang dan memecah biji-bijian. Contohnya burung pipit dan burung kenari. Lalu lanjut yang keempat, penghisap nektar atau madu. Bentuk paruh penghisap nektar atau madu atau biasa disebut juga dengan nektarivora adalah berukuran runcing dan panjang sehingga cocok untuk menghisap madu. Contohnya burung kolibri dan burung madu. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada pemakan serangga. Bentuk burung pemakan serangga disebut juga insektivora adalah berukuran agak panjang, lancip, dan kuat untuk mematuk dahan pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya burung pelatuk dan burung murai. Lalu kita lanjut ke bentuk kaki burung. Yang pertama ada kaki pencengkram. Bentuk kaki pencengkram
dimiliki oleh burung pemakan daging. Cirinya kakinya kuat dan berkuku tajam, melengkung, berguna untuk mencengkram mangsanya dan agar tidak lepas saat membawa mangsanya ketika terbang. Contohnya yaitu burung elang, burung rajawali, burung hantu. Terus yang kedua ada kaki perenang. Kaki perenang berselaput di antara ruas jarinya sehingga cocok berenang dan berjalan pada tanah lumpur. Jenis unggas atau burung yang mempunyai kaki berselaput, contohnya burung itik, bebek, dan pelikan. Dilanjut, yang ketiga ada kaki pemanjat. Di antara burung pemanjat adalah burung pelatuk. Bentuk 2 jari ke belakang dan 2 jari ke depan berfungsi untuk memudahkan burung pelatuk untuk memanjat pohon. Hal itu karena makanan burung pelatuk adalah serangga. Serangga ini banyak yang berada di batang dan lubang-lubang pohon. Lanjut ke yang 4, ada kaki pengais. Bentuk kaki pengais dimiliki oleh ayam, burung, unta, dan kalkun. Cirinya adalah dengan 3 jari ke depan dan 1 jari bagian belakang tumbuh tidak sempurna. Kegunaannya untuk mengais tanah dan mencari makanan. Yang kelima yaitu kaki petengger. Bentuk kaki petengger adalah jari kaki panjang, ramping, dan telapak kakinya datar. Kegunaannya untuk bertengger atau berdiri pada ranting-ranting pohon. Contohnya burung kakatua, burung nuri, burung kutilang, burung pipit, dan burung kenari. Bentuk mulut serangga. Yang pertama, mulut, penggigit, dan pengunyah. Mulut, penggigit, dan pengunyah memiliki rahang yang disebut mandibula dan maksila. Mandibula atau rahang atas berfungsi untuk memotong dan menggerus makanan. Dan adapun maksila atau rahang bawah berfungsi membantu rahang atas mengunyah makanan. Contohnya yaitu belalang. Lalu yang kedua ada mulut penusuk dan penghisap. Serangga dengan tipe mulut penusuk dan penghisap memiliki rahang runcing dan panjang untuk menusuk serta menghisap. Contohnya adalah nyamuk yang mempunyai mulut untuk menusuk kulit manusia kemudian menghisap darah. Lalu yang ketiga ada mulut penghisap. Mulut penghisap atau proboscis mempunyai bentuk menyerupai belalai yang dapat digulung dan dijalurkan. Contohnya kupu-kupu yang menggunakan mulutnya untuk menghisap nektar bunga. Lalu yang terakhir yang keempat, mulut penjilat dan penyerap. Fungsi tipe mulut penjilat bagi lalat adalah mengubah makanan yang memiliki tekstur keras menjadi lebih lunak. Proses ini dilakukan lalat dengan mengeluarkan air liurnya. Setelah makanan menjadi lunak, lalat kemudian menyerapnya. Ujung dagingnya dari bagian mulut lalat berfungsi untuk menyerap makanan yang berbentuk cair. Lalu yang terakhir ada bentuk gigi hewan. Perbedaan utama antara gigi karnivora atau
juga gigi herbivora adalah gigi herbivora bisa digunakan untuk memotong, menggerogoti, dan menggigit. Sementara gigi karnivora lebih tajam dan sesuai untuk menangkap, membunuh, dan mencabik mangsanya. Lalu untuk gigi omnivora adalah campuran dari keduanya. Langsung kita beranjak yang kedua, adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat atau tempat tinggalnya. Adaptasi morfologi berdasarkan jenis habitat atau tempat tinggalnya dibagi menjadi 3, yaitu hewan yang hidup di air, hewan yang hidup di gurun, lalu hewan yang hidup di daerah bersalju. Sekarang kita mulai dari yang pertama, yaitu hewan yang hidup di air. Ikan mempunyai permukaan tubuh yang berlendir dengan tubuh ramping seperti torpedo atau bahasa lainnya streamline. Untuk memudahkan bergerak dengan lincah di dalam air. Lalu cumi-cumi mengucapkan tentakelnya untuk berenang melejit di dalam air. Lalu yang kedua, hewan yang hidup di gurun. Lingkungan tempat tinggal unta adalah di gurun pasir yang panas dan gersang. Bentuk dan susunan tubuh unta sesuai dengan keadaan alam di gurun pasir. Unta mampu bertahan, tidak makan dan tidak minum beberapa hari. Adaptasi morfologi pada hewan unta yang memungkinkan unta mampu bertahan tanpa makan dan minum beberapa hari. Adaptasi morfologi pada unta adalah sebagai berikut. Yang pertama, lubang hidungnya. Lubang hidung unta yang dapat ditutup saat terjadi badai pasir. Jadi ketika ada badai pasir, hidung unta itu tertutup. Yang kedua, bulu matanya. Bulu matanya yang panjang melindungi mata dari pasir. Yang ketiga, rambut di punggungnya, yaitu melindungi dari sinar matahari. Lalu yang keempat, punuknya, yaitu untuk menyimpan cadangan makanan, sehingga dia dapat menahan tidak makan dan tidak minum dalam beberapa hari. Lalu yang kelima, kaki yang mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu panas yang panas. Lalu yang keenam, kaki yang panjang yang berfungsi untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Mulut dan gigi yang bisa mengunyah tanaman berduri seperti kaktus. Dan ternyata gigi pada unta itu sangat kuat. Dia bisa mengunyah tanaman yang berduri. Dan itulah morfologi pada unta. Lalu yang terakhir, ada hewan yang hidup di daerah bersalju. Serigala dan beruang kutub yang tinggal di kutub memiliki rambut yang sangat tebal supaya tidak kedinginan. Lalu penguin memiliki kulit yang tebal, bulu yang rapat, yang tidak tertembus angin atau air, dan memiliki banyak lemak di bawah
kulit mereka agar tetap hangat dalam cuaca yang sangat dingin. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.